Halo, saya Utan Kaliki dan di video ini saya bakal review Poco X5 5G setelah 2 bulan. Oke, Poco X5 5G ini udah saya pakai sekitar 2 bulan ya, dan di video ini kita bakal bahas detail dari HP ini, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Well, Poco X5 5G ini rilis di Indonesia 24 Februari kemarin dan hadir sebagai penerus Poco X3 NFC yang rilis beberapa tahun yang lalu. Poco X5 5G bawa beberapa peningkatan ya kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Dibandingkan dengan pendahulunya, Poco X5 5G ini punya bobot yang jauh lebih ringan di 189 gram aja. Terus desain belakangnya mirip dengan Redmi Note 12 5G. Karena Poco X5 5G ini rebrand dari Redmi Note 12 5G. Hanya beda di chipset aja. Seperti biasa, Poco juga nambahin aksen hitam di samping kamera bump dengan branding Poco yang menurut saya lumayan besar. Ini jadi hal yang baru ya untuk Poco X series karena desain seperti ini sebelumnya lebih sering ditemuin di Poco M series. Backdoor Poco X5 5G pakai finishing frosted glass, tapi harus diingat kalau backdoor dan frame HP ini masih pakai bahan dasar polikarbonat atau plastik. Di sisi kanan HP-nya seperti biasa ada tombol volume dan power yang menyatu dengan fingerprint. Fingerprintnya berbentuk melengkung ya, dan buat saya pribadi fingerprint seperti ini jauh lebih responsif. Lanjut di sisi kiri ada SIM tray yang udah dukung dual 5G, tapi sayangnya nggak ada tambahan slot untuk micro SD. Di bagian atas ada jack audio 3,5 mm, IR blaster, dan mic. Terus bagian bawahnya ada mic, port Type-C, dan speaker yang sayangnya masih mono. Lanjut ke bagian layar. Poco X5 5G pakai layar 6,67 inch 120Hz dengan panel AMOLED. 120Hz-nya udah nyaman banget ya buat scroll-scroll, buat dipakai nonton udah dijamin memuaskan juga. Warnanya dijamin manjain mata dan hitamnya pekat khas AMOLED. Tapi perlu diingat kalau Poco X5 5G ini belum support video 2K atau 4K. Untuk looks-nya udah oke sih, tapi sayangnya dagunya masih agak tebal dan always on display-nya cuma support 10 detik aja. Beralih ke urusan SoC. Poco X5 5G ini ditenagai Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer dan didukung GPU Adreno 619. Selain udah 5G ready, chipset ini juga udah ngasih performa yang menjanjikan ya dengan konsumsi baterai yang irit untuk HP kelas harga 3 jutaan. Di tes pakai Antutu 9 bisa dapat skor 400 ribuan, terus di Geekbench 5 bisa dapat skor 662 untuk single core dan 2013 untuk multicore. Dicoba di 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test masih bisa dapat base loop score 358 dengan stability 99,4%. Hasil dari CPU throttling testnya juga udah bagus banget ya. Di tes selama 30 menit bisa dapat rata-rata 163 Jips dengan hasil 100% atau nggak ngalamin throttling sama sekali. Buat dijajal game-game ringan sampai berat juga dijamin kuat. Main Genshin Impact di settingan low 60 fps masih bisa dapat frame rate rata-rata di 40,3 fps dengan konsumsi daya yang tergolong irit dan suhu yang adem. Untuk game lain seperti Mobile Legends juga udah ngasih gameplay yang memuaskan ya. Settingannya mentok di High Ultra dan untuk game yang satu ini frame rate rata-rata yang didapatkan 59,7 fps.
Dan ini dia beberapa hasil tes untuk game lain di Poco X5 5G. Lanjut ke kameranya. Poco X5 5G pakai 48 megapiksel triple AI kamera dengan tambahan 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Terus untuk kamera depannya sendiri berukuran 13 megapiksel. Foto-foto yang dihasilkan udah bagus ya, tapi nggak bisa dibilang sebagus pendahulunya, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Tone warna yang dihasilkan lebih ke cool dan di beberapa kondisi warna yang dihasilkan kadang nonjol banget. Untuk urusan detail udah oke lah. Kalau masih kurang puas dengan hasil fotonya, ya solusinya tinggal install Gcam aja. Belum habis sampai di situ, masih ada dua lagi nih yang disayangkan dari kamera Poco X5 5G. Yap, benar banget. Videonya nggak support 1080p 60fps dan beberapa fitur-fitur penting seperti vlog, cloning, dan dual video nggak tersedia di HP ini. Untuk urusan konsumsi daya juga udah nggak perlu diragukan lagi ya. Dari 100 ke 10% bisa dapat SOT 7-8 jam dan nggak perlu nunggu lama lagi buat ngecas karena dalam paket pembeliannya juga udah tersedia 33 watt fast charging. Secara overall, Poco X5 5G ini udah ngasih peningkatan yang menurut saya signifikan banget, terutama untuk performanya. Udah cocok banget lah buat user yang nyari HP ngebut tapi tetap irit daya dan nggak panas di range harga 3 jutaan. Buat scroll-scroll atau multitasking lainnya udah smooth banget. Masalah speaker yang masih mono nggak begitu masalah ya, karena sekalipun masih mono, suara yang dihasilkan udah bagus. Kurangnya sisa kamera aja sih yang menurut saya belum sebagus pendahulunya. Jadi itu dia review Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.